Rumah sakit saya sampai sekarang belum ada obat. Nah nanti sempat kejadian obat nggak ada, alat nggak ada. Saya tiap hari begini, pasien saya meninggal. Ya Pak sabar Pak, saya juga sebentar lagi meninggal kalau kayak gitu Bang. Kami dokter, kami nakes bukan sales PCR. Kami dokter, kami nakes bukan sales vaksin. Semua kami lakukan untuk rakyat Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, untuk kebaikan rakyat Indonesia. Tolong diingat, kami tidak ada hubungannya dengan PCR, kami tidak dapat uang sepeser pun dari PCR. Kami menggunakan PCR sesuai kebutuhan. Bukan sebagai sales atau apapun, kami tidak terlibat dalam ini. Ini saya mau tegaskan kepada masyarakat Pak Karni, biar kami tidak mulu dituduh, kami tidak mulu jadi kambing hitam. Yang saya koreksi kepada pemerintah, karena PCR ini harganya satu Bang, mahal ya Bang ya. Harganya kalau mau dipaksa-paksa gratis, kalau negara sanggup alhamdulillah, tapi kalau dibebankan kepada rakyat, aduh kasihan sekali Abang. Karena kenapa? Rakyat saat ini sedang sakit Bang. Kita ini baru kolaps, berkali-kali PPKM berjilid-jilid, saudara-saudara saya nggak cari makan Bang. Tidak banyak yang dipecat, banyak perusahaan, mal-mal yang tutup, yang bangkrut. Jadi banyak saudara saya tidak punya pekerjaan. Boro-boro dia untuk PCR, untuk antigen pun bahkan yang mungkin dibilang murah itu mahal Bang bagi mereka. Tuh orang yang berdagang ke Jakarta misalnya dari Bandung atau dari mana, dari Jawa, bawa sayur ke Jakarta, PCR misalnya 3 hari, itu berapa uangnya? Atau dia antigen berapa juga uangnya? Pagi dia antigen dulu, kapan dia dagangnya Bang? Kalau tiap hari antigen, nggak jadi dia cari uang gitu. Dan jangan lupa akibat wabah ini berapa banyak saudara kita yang meninggal, tulang-tulang punggung keluarga itu meninggal. Banyak nakes saya itu terpaksa memulangkan keluarganya di kampung karena nggak bisa kasih makan keluarganya Bang. Dia dikasih gaji sekian, dengan keadaan COVID sekarang penghasilan rumah sakit turun. Penghasilan rumah sakit turun otomatis gaji dia terhambat. Insentif yang dijanjikan pemerintah berapa kali terlambat, 8 bulan baru dibayar, 3 bulan baru dibayar. Itu gimana dia mau menafkahi anaknya, anak bininya. Belum lagi mereka relawan-relawan itu mereka sama sekali mengharapkan dari insentif. Akhirnya anak istri pulang ke kampung. Mau swab antigen ataupun swab PCR itu colok-colok hidung Bang. Saya ini termasuk kalau sekali colok berdarah, perdarahan. Jadi kalau orang udah terlalu banyak, kebayang kalau semua moda transportasi harus melakukan swab antigen ataupun PCR, bentar-bentar colok hidung itu bosen Bang. Petugasnya juga capek, emang petugas dibayar nggak dibayar? Siapa bilang petugas dibayar? Nakes itu hanya dapat gaji tok. Tidak ada, habis swabnya saya dapat duit, nggak ada, itu sama. Apa kerjaan saya sehari-hari ya gaji saya segitu-segitu aja. Jadi enggak ada kelebihannya, oh makin banyak saya swab orang saya banyak duit. Enggak, itu pemasukan rumah sakit, bedakan. Belum lagi waktunya. Untuk antigen, colok, tunggu berapa menit. Itu kan antri kalau semua orang pergi harus PCR, harus antigen. Berapa banyak pasien yang harus dikerjain. Itu waktunya kapan dibuka labnya? Lab buka jam berapa coba? Apa mungkin dia 24 jam buka karena yang atuh mau berangkat pagi? Enggak mungkin. Tolonglah negara hadir gitu, maksudnya ini rakyat sedang berusaha bangkit, sedang sakit, bukan sedang baik-baik saja gitu. Tolong, saya di sini tidak peduli siapa mau untung dengan PCR, apapun politik saya tidak peduli. Saya hanya peduli saudara-saudara saya ini butuh dibantu. Orang-orang yang swab PCR di rumah sakit mereka gratis, tapi begitu dia pulang padahal dia masih ada keluhan segala macam ke puskesmas, udah nggak boleh lagi PCR Bang. Orang habis pulang dari rumah sakit, padahal dia pulang keluar dari rumah sakit dalam keadaan positif. Dia terpaksa ke swab berbayar. Kadang-kadang dia nggak mau bayar Bang, akhirnya dia tahan sakit meninggal di rumah. Ingat, waktu Juni Juli dulu, kenapa kita sampai terjadi gelombang tragedi kemanusiaan ini? Karena masuk varian Delta. Kenapa itu masuk? Masuk dari luar. Jadi yang penting saya mohon kepada pemerintah, tutup pintu masuk. Tolong tertibkan pintu-pintu bandara, jangan biarkan ada pengkhianat-pengkhianat yang bisa dibayar. Seperti kasus Juni-Juli dulu. Orang-orang India bisa masuk ke dalam bayar segala macam. Itu yang penting tutup di luar karena di dalam sudah landai. Jadi jangan orang-orang yang di dalam ini yang ditutupi langkahnya. Jangan orang-orang ini yang dihalangi jalannya. Tapi sumber masuknya virus tolong ditutup. Itu preventif Bang. Satu lagi Bang, kuratif jangan lupa. Kalau memang
memang kita mau pandemi, ini masalahnya sekarang. Udah jelas kita ada gelombang ketiga. Mohon maaf Bang, relawan udah pada pulang sekarang. Nggak ada tenaga kesehatan di rumah sakit. Penyediaan oksigen, penyediaan alat-alat ventilator, penyediaan bed. Jangan sampai lagi terjadi kasus seperti kemarin. Banyak orang isoman di luar karena rumah sakit penuh. Karena obat-obat tidak ada, alkes tidak ada. Rumah sakit saya sampai sekarang belum ada obat. Nah nanti sempat kejadian obat nggak ada, alat nggak ada. Saya tiap hari begini, pasien saya meninggal. Ya Pak sabar Pak, saya juga sebentar lagi meninggal kalau kayak gitu Bang. Karena saya nggak pakai apa-apa, cukup bilang sabar ke pasien. Oksigen nggak ada, semua nggak ada. Sekarang ada lagi insentif, uangnya disuruh kembaliin. Pasti orang udah kerja, itu kan yang salah siapa? Yang salah sistem gitu loh. Mohon ya jangan, ini kan pandemi, orangnya juga udah pada ada yang berhenti, orangnya juga ada yang udah meninggal, apa yang mau dipulangin gitu.